Wabah di Desa Air Tenang. Latar, Desa Air Tenang, sebuah desa damai di kaki bukit yang subur, mulai mengalami wabah sunyi. Tanaman layu, air menjadi keruh, dan orang-orang jatuh sakit dengan kelelahan spiritual. Peristiwa, Lian, musisi desa, mencoba menghibur orang sakit dengan seruling bambunya, tetapi musiknya tidak berpengaruh. Neneknya yang sedang sakit keras memberinya sebuah liontin tua dan menyuruhnya pergi ke Gua Gema, terlarang di hutan untuk mencari warisan leluhur. Lian memasuki gua. Di dalamnya, ia menemukan sebuah altar batu kuno. Saat ia meletakkan liontin itu di atasnya, sebuah kompartemen rahasia terbuka, memperlihatkan sebuah seruling giok yang indah dan bercahaya redup. Lian mencoba memainkan seruling giok itu. Alih-alih nada yang indah, seruling itu mengeluarkan suara melengking yang menyakitkan yang mengguncang gua. Namun, di luar gua, tanaman di sekitarnya yang layu sejenak terlihat lebih segar saat Lian kembali. Ia menemukan para murid dari sekte tulang besi sedang mengintimidasi penduduk desa, mencari artefak kuno. Pemimpin mereka, bukan jenderal utama, merasakan gelombang energi dari gua para murid sekte menyerang Lian. Saat terdesak, Lian meniup seruling giok itu lagi. Kali ini, sebuah nada murni yang kuat keluar, menciptakan gelombang kejut spiritual yang melumpuhkan para penyerang. Pada saat yang sama, Lian mendengar suara gemuruh yang agung dalam pikirannya, sebuah lolongan kesakitan dari puncak giok. Sadar bahwa desa tidak aman dan wabah semakin parah, Lian memutuskan untuk pergi ke puncak giok, sumber suara itu. Ia percaya seruling dan wabah itu saling terkait, perjalanan itu berbahaya. Ia harus melintasi hutan kabut penyesat, tempat roh-roh yang tersesat, tercipta karena energi iblis yang bocor, mencoba menjebaknya dalam ilusi. Lian hampir menyerah pada ilusi, melihat desanya aman dan sehat. Namun, seruling giok di tasnya bergetar hebat, membangunkannya dari ilusi. Ia menyadari seruling itu melindunginya. Ia belajar memfokuskan energinya, Ki, ke dalam seruling untuk meniup nada-nada pendek yang membersihkan kabut. Kultivator pedang dan rahasia sekte. Lian bertemu dengan seorang kultivator pedang wanita yang terluka parah bernama Mei, yang sedang melawan anggota sekte tulang besi. Lian menggunakan serulingnya untuk mengganggu aliran ki para penyerang, membantu Mei mengalahkan mereka. Mei, yang tadinya curiga, mengungkapkan kebenaran. Sekte tulang besi, dipimpin oleh Jenderal Jiwa Hitam, sedang melakukan ritual di puncak giok untuk merusak naga roh, Long Wei, secara perlahan. Mereka menyebarkan wabah untuk melemahkan naga itu dari jarak jauh. Sebelum mereka mengambil inti spiritualnya, Mei setuju untuk mengantar Lian ke puncak. Ia melatih Lian dasar-dasar pertempuran dan cara menyalurkan ki-nya, menjelaskan bahwa seruling itu bukan senjata biasa, tetapi penyeimbang harmoni. Ritual di puncak giok. Lian dan Mei tiba di puncak. Pemandangannya mengerikan. Naga roh Long Wei yang agung dirantai ke puncak gunung dengan rantai energi iblis berwarna hitam. Jenderal Jiwa Hitam sedang memimpin ritual, menarik energi kehidupan naga itu. Wabah di dataran di bawahnya kini terlihat jelas sebagai awan hitam yang berputar. Mei menyerang Jenderal Jiwa Hitam untuk mengulur waktu bagi Lian. Pertarungan mereka sangat dahsyat, mengguncang gunung. Jenderal Jiwa Hitam terlalu kuat, ia mengalahkan Mei dengan satu serangan telak. Ia tertawa saat melihat Lian, menyebutnya serangga kecil dengan peluit. Ia memerintahkan ritual terakhir untuk mengekstraksi inti naga. Gema seruling naga. Lian, melihat Mei yang sekarat dan naga yang hampir mati, mengatasi ketakutannya. Ia teringat ajaran Mei dan desanya. Ia tidak mencoba menyerang, tetapi untuk menyembuhkan. Lian berdiri di tepi tebing dan mulai memainkan seruling gioknya. Dia tidak memainkan nada perang, tetapi melodi kuno yang menenangkan yang ia rasakan dari dalam seruling itu sendiri. Lagu harmoni. Musik itu bentrok dengan energi iblis. Rantai hitam mulai retak. Jenderal Jiwa Hitam berteriak kesakitan saat musik murni itu mengganggu ritualnya. Naga roh, Long Wei, membuka matanya. Ia mengaum, tetapi kali ini bukan kesakitan. Didukung oleh musik Lian, naga itu melepaskan semburan energi spiritual murni, menghancurkan rantai dan memusnahkan Jenderal Jiwa Hitam.
Wabah di bawah mulai menghilang. Naga itu menundukkan kepalanya ke Lian. Lian bergegas ke sisi Mei, dan memainkan nada penyembuh yang lembut di atas lukanya, menstabilkan energi kehidupannya. Penjaga harmoni. Beberapa bulan kemudian, desa air tenang kembali subur. Lian kini adalah pelindung puncak giok, sering mengunjungi naga roh untuk bermain musik. Mei, yang pulih sepenuhnya, telah menjadi penjaga desa. Harmoni telah kembali, dijaga oleh gemas seruling giok.